Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kamu dan rumah NKRI harga Bang. di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ini bibit kangkung. Ini bibit kangkung. Nanti adik-adik coba bercocok tanam. Enggak, masih ada tempat ya. Ada nanti bibit kangkung di satu ini. Bisa berapa kali ditanam di sini. Tapi jangan kebanyakan makan kangkung ya. Kenapa? Kangkung itu mengandung zat besi. Tapi kalau kebanyakan zat besi kita jadi ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena besinya ngumpul di mata berat. Ini bibit kangkung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sangat kami hormati, kami takdimi Bapak Kapolsek Bojong-Sari, yaitu Bapak Kompol Yogi Maulana SIK. Yang sangat
kami hormati Bapak Sarwo Edi, staf dari BNPT, yang saya kami hormati Bapak Kabid Kamtibmas Pondok Petir, Bapak Aibtu Sigit Purwantoro, dan tidak ketinggalan pula yang terhormat yaitu narasumber kita Bapak Ramlo, ya ini namanya keren banget ini, ada Rambonya ada. Hayat yang beramatkan di Jalan Keramat Pondok Petir. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan dari tim MRC, dan juga ada sahabat-sahabat dari Ormas. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita dibersamakan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa mencintai beliau sampai dengan hari kiamat tiba. Dan tidak ketinggalan pula ini seluruh anak-anak yatim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul semuanya di tempat ini, dan ternyata di sini juga ada yang masih balita. Umurnya berapa? Oh, 10 bulan. Ya, di sini di Yayasan Islahul Hayat, ya, ada yang masih sebelum bisa patah di bulan Agustus ya. Itu tragedi yang sangat miris di Makobrimob, teroris dengan anggota Polri, terutama Densus 88. Baik, begini, karena ini kebetulan kita dengan anak-anak kita yang sering sekali ketika mereka melaksanakan upacara di hari Senin itu mereka kan hormat kepada bendera merah putih ya. Kemudian Bang Rambo ini ketika waktu itu masih punya pemahaman radikalisme gitu, intoleransi, melihat bendera merah putih ini seperti apa sih ya, supaya anak-anak kita ini nanti tidak tetap cinta kepada bendera merah putih dan hormat kepada merah putih. Itu juga sebenarnya bukan menuhankan bendera merah putih, sebagai bentuk penghormatan kita kepada pahlawan bangsa. Ya, kalau nanti ada yang bilang hormat kepada merah putih haram, nggak boleh, itu adalah bohong. Gimana? Bohong. Jadi kalian harus tolak, nggak boleh lawan. Ya, karena apa? Itu adalah bohong. Hormat kepada merah putih adalah tidak haram. Dan baiklah, sekarang ini di sini hadir rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Pak Dai Kamtibmas, terhormat dari Pak Sarwo, perwakilan dari BNPT, Pak Babin Kamtibmas Mas Sigit, rekan-rekan kami dari Polisian khususnya Polsek Bojong Sari Sawangan, kemudian ada Pak Rambo, ada teman-teman kami juga yang hadir dari organisasi masyarakat, ada adik santri sekalian. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul saat ini dalam rangka kami menyebutnya acara bakti sosial yang bisa dikatakan adalah hari Jumat berkah, karena kami bermaksud untuk membagikan kebahagiaan kepada adik santri dan kita semua sekalian, bahwa negeri kita di tempat yang aman sentosa ini, aman damai ini, kita masih bisa saling berbagi berkah dan bisa saling menikmati dari semua yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala pada kita semua sekalian. Jadi saya ada membacakan sedikit hal dari semua bangunan yang kokoh adalah hasil daripada perjuangan yang selalu memiliki dasar atau pondasi yang kuat mengakar sebagai pijakan. Tak ubahnya sebuah negara yang harus menjadi kokoh juga hasil dari banyak perjuangan, di mana Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang lahir dari kesepakatan berbagai perbedaan budaya, suku, ras, dan agama. Pancasila merupakan dasar negara menjadi pedoman dalam kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara di berbagai bidang. Dan kedudukan Pancasila mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita dan tujuan negara itu sendiri. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang perlu kita pertahankan. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpecah belah, hilang tujuan dan negara serta berbangsa
tidak akan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Karena itu juga Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai itu adalah jiwa ketuhanan dan keagamaan, jiwa kemanusiaan, jiwa persatuan, jiwa kerakyatan, demokrasi, dan jiwa keadilan sosial. Oleh karena hal tersebut, maka tidak ada yang lain yang bisa menggantikan dasar negara Indonesia selain Pancasila sebagai ideologi negara yang berdaulat. Pancasila yang menjadi ideologi tunggal bangsa Indonesia merupakan kado terindah yang harus disyukuri. Pancasila mempersatukan kebinekaan yang ada di Indonesia menjadi keragaman suku, budaya, bangsa, dan agama yang menciptakan perdamaian dalam kehidupan berbangsa. Pancasila pun juga berhasil mempersatukan seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang semuanya beraneka ragam suku bangsa, sejumlah 1.300 lebih suku bangsa, 700 bahasa dan bahasa-bahasa masing-masing daerah, dan 6 agama yang ada di Indonesia. Ada suatu kebodohan dan terpuruknya logika seandainya ada segolongan manusia yang ingin mengganti ideologi Pancasila di negeri ini. Seperti banyak terjadi di beberapa daerah, Indonesia berkeyakinan bahwa khilafah adalah solusi untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih maju dan berkembang. Tidak bisa dipungkiri dan sangat nyata terjadi di Syria dengan ISIS-nya, di mana sebuah negara yang sudah aman, makmur, saat ini menjadi hancur dan butuh waktu yang sangat panjang untuk membangunnya kembali. Maka ini semua menjadikan pembelajaran buat kita semua sebagai anak bangsa yang harus mencintai negeri sendiri, dan tentunya kita berkewajiban untuk mempertahankan kemajuan bangsa Indonesia untuk selalu terus berkembang dengan keberadaan kita, dengan pertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pemersatu suku bangsa yang ada di negeri ini. Tidak ada kata tidak dan tidak ada tawar menawar, karena perumusan ideologi Pancasila sudah selesai, bukannya finish, sehingga tidak ada lagi perumusan ulang ideologi bangsa yang cocok untuk negeri ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mari kita bersama-sama menjunjung negara kita ini dengan sejarah yang sudah ada, mempelajari dari keadaan negara lain yang sekarang ini menjadi contoh bahwa hal yang sudah bagus hanya karena kepentingan segelintir kelompok menghancurkan negara itu sendiri secara menyeluruh. Jadi mari bersama-sama kita menjunjung tinggi ideologi Pancasila, dan selalu Indonesia adalah satu negara utuh, tidak perlu memecah belah berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, dan ras. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Solusi untuk bernegara itu hanya satu, yaitu apa? Pancasila. Ya, ini rekan-rekan ormas ada pemuda Pancasila, ada pemuda Batak Bersatu, itu ada logonya tuh, Garuda Pancasila. Jadi letakkan Garuda Pancasila itu di dada kalian, ya. Nah, kurang lebihnya nanti ada rekan saya nih, sahabat saya Bang Rambo. Jadi kalau ada yang mau yang bergaya-gaya sok-sokan gitu ya, sok-sokan khilafah, beliau ini yang mengumpulkan bahan-bahan untuk bom peledakan di Bali. Nah, jadi pengalaman beliau nanti kita minta beliau untuk menceritakan pengalaman dan memberikan wawasan sama kita ya, supaya kita tidak lagi kena virus-virus yang virus sebelah kiri itu, virus-virus yang nggak bener ya. Karena sekarang COVID udah selesai nih. Nah ini sekarang kita virus khilafah yang jangan sampai masuk di hati kalian dan jangan sampai masuk otak kalian. Setuju ya? Setuju kan teman-teman ormas? Teman-teman yang memberdayakan sampah, ya kan, sampah dan barang tidak berguna. Barang-barang tidak berguna itu kalau dibuang menjadi masalah baru. Nah, itu Bang Andi sama kelompoknya yang yang memperhatikan lingkungan supaya lingkungan kita tetap bersih. Nah, ini kawan-kawan ormas di sini, mungkin adik-adik kalau lihat ormas serem-serem kan ya tuh, lihat tuh, ya enggak?
Tapi insya Allah kawan-kawan ormas yang ada di sini ini abang-abang kalian, bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian yang insya Allah akan membina kalian supaya kalian bisa meraih cita-cita gitu. Tema acara hari ini adalah diskusi kebangsaan dengan tema Pancasila dan bahaya radikalisme. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak Kapolsek bahwa Pancasila itu sebagai dasar dari negara kita. Siapa yang hafal Pancasila? Angkat tangan. Nah, sini. Namanya siapa? Hakim. Ini orang paling adil di dunia nih. Tepuk tangan dong. Coba Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Wih, hebat. Indonesia. Ucap. Nah, Pancasila ini terutama ini ada ormas Pancasila, ya pemuda Pancasila. Dia lebih apal lagi apa itu Pancasila. Jadi Pancasila sudah mempersatukan 1340 suku bangsa di Indonesia. Kemudian menyatukan 718 bahasa dan 6 agama. 6 agama ini sudah diakui pemerintah ya. Tak banyak juga agama-agama yang belum resmi agama pemerintah kita, cuman tetap diakui. Seperti itulah kira-kira ya adik-adik ya. Nah, jadi ini ada apa namanya slogan-slogan yang baru-baru ini viral. Ya, apa slogannya gimana? Slogannya itu begini, khilafah adalah solusi daripada kehidupan bernegara. Itu bohong. Jadi adik-adik kalau dengar kata-kata itu ucapkan dalam hati kalian, dan kalau bisa ucapkan dengan mulut kalian dan teriakan orang-orang itu bilang itu bohong ya. Bohong. Kenapa? Karena khilafah di sana di Syria itu menghancurkan sebuah negara yang sudah aman. Menghancurkan sebuah negara yang sudah aman, sudah nyaman, sudah makmur, dihancurkan dan butuh waktu yang lama untuk membangunnya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, menyisakan jerit tangis warga negara Indonesia yang sudah tidak mau jadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan ISIS. Jadi kalau ada yang bilang khilafah adalah solusi daripada kehidupan negara, itu bohong ya. Karena ciri-ciri orang-orang yang ciri-ciri orang yang khilafah itu adalah intoleran. Dia nggak ada toleransi. Kalau bukan gua nih, ya kan, kalau bukan temen gua, lo nggak ada apa-apanya. Lo orang rendahan kayak gitu, ya kan. Nah itu wataknya seperti apa? Seperti iblis. Disuruh sujud sama Nabi, karena disuruh sujud sama Allah untuk sujud ke Nabi Adam, menghormati, dia nggak mau. Buat apa saya sujud? Dia baru kemarin sholat, dia baru kemarin nyumbang kok, ya Allah saya udah bertahun-tahun kan gitu kan. Jadi sama tuh dengan iblis. Kalau saya merasa lebih baik daripada kaum lainnya. Adik-adik di sini juga jangan merasa wah gua tinggal di yayasan. Enggak, nih kata Tante Vero ini tinggal di yayasan juga. Ya, tapi beliau sudah berhasil, sudah punya media. Tepuk tangan buat Tante Vero. Mohon izin Pak Alif, saya langsung ke Bang Ramli Rambo. Dilukanya Rambo karena beliau itu sniper. Jadi setiap nembak nggak pernah meleset. Silakan Bang Ramli Rambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Kalau nggak sehat kita nggak bisa menikmati apa namanya, menghirup udara yang begitu indahnya di Indonesia. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Yogi Maulana, Allah tadi disebut Pak Yogi Maulana, Pak Sawoedi, sahabat saya ini, Pak Babi, Pak Ustadz Alif, dengan seluruh kalau bilang ini keluarga besarnya Pak Ustadz Alif ya, anak-anaknya, adik-adiknya. Untuk teman-teman ormas pemuda Pancasila. Kalau pemuda Pancasila, kalau salamnya gimana? Pancasila.
Abadi gitu ya. Kalau PBB Pemuda Batak Bersatu kalau ketemu itu apa? Yelnya selamnya PBB ya, itu. saya ucapin ya, biar Apa? rame. Nanti dulu saya tahu biar tahu dulu kalau PBB kan Pancasila. Dijawab Abadi gitu kan. Kalau PBB ada nggak yel-yel? Satu rasa satu jiwa. Kayak malu satu rasa ya. Ini teman-teman BPPKB Banten atau Mulia. DPD-nya ini siapa? Kang Adi ya. Alhamdulillah dalam minggu lalu semata kita semua bisa berkumpul. Ini kalau berbicara kita ulang yang lebar, jadi saya persingkat saja. Di antara kita ini memang politik identitas itu muncul dari setiap kelompok individu. Kita ya jangan sampai ke depan terjadi ya, sering terjadi di wilayah Kemayoran lah kita lihat antara FBR, PP, BPKB Banten. Karena ada istilah kami dan mereka, benar nggak? Ada proyek sedikit, wah ini galian C-nya ada duit, kita masuk. Jadi akhirnya muncul sebuah politik identitas ini baru kecil, Mas. Jangan sampai terjadi, jangan sampai mereka dan kita. Tapi sama-sama bagaimana kami ini orang Indonesia, benar nggak, saudara-saudara semua? Saya itu dekat sama ormas semuanya, saya dekat sama BP, saya dekat sama Bang Yapto, sama anak-anak itu dulu juga dekat sama BPKB Banten juga. Alhamdulillah saya punya keluarga besar kan, dari Mbak Dudung juga kita dekat di Kampung Salam, dengan anak FBR, Panglima FBR itu satu kampus dengan om saya. Jadi ada beberapa permasalahan saya sering masuk ke situ. Bisa dipecah belah Indonesia dari ormas karena politik penghancuran Indonesia itu tidak hanya melalui agama, tapi bagaimana kecintaan antara sesama masyarakat dengan masyarakat yang lain timbul politik identitas antara mereka dan kami. Dan itu dimunculkan oleh kelompok-kelompok ini. Jadi kelompok-kelompok ini pun pengalaman saya yang lama, mungkin tadi sedikit disampaikan, ketika melakukan sebuah tujuan, bagaimana tujuan itu berhasil, ada sebuah sistem mekanisme penunjang, entah itu dari SDM-nya, dari pembiayaannya, ya kan? Targetnya, tiga ini harus terpenuhi dulu. Nah, target pertama merubah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu siapa yang bisa direkrut sebanyak mungkin untuk membantu sebagai SDM, entah itu level atas, level tengah, dengan berbagai lapisan. Nah di Indonesia ini dengan, saya mohon maaf, ketika muncul proses 2016 ya, ketika Gubernur DKI pada waktu itu sempat viral, dari situlah mulai yang tadinya hanya mungkin menuntut akhirnya berbelok ya peta politiknya. Peta politiknya 2019 sampai sekarang berbeda. Teman-teman yang memiliki afiliasi pemahaman khilafah pada waktu mencoba masuk ke situ, merubah Allah. Nah, pemahaman khilafah ini masuk kepada seluruh unsur lapisan masyarakat. Sementara kewajiban kita itu sebagai nilai dasar yang harus kita penuhi, yang perlu kita miliki. Tadi disampaikan bahwasanya Pancasila itu kalau dalam nilai dasar bela negara itu Pancasila nomor 5. Pertama apa? Cinta tanah air. Kalau kita tidak memiliki cinta tanah air, kita akan mudah terbawa pemahaman kehilafahan atau pemahaman-pemahaman yang lain, gambaran dasarnya. Kedua, kita harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, kita harus memiliki kemampuan dasar bela negara, karena seluruh masyarakat Indonesia ini wajib ikut dalam konteks bela negara dengan seluruh aktivitas, kemampuan dan masing-masing. Keempat, siap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Makanya yang kelima, menjadikan dan yakini bahwasanya salah satu dan satu-satunya ideologi di Indonesia adalah Pancasila. Nah, itu aja. Makanya awal dulu, kenapa saya melihat kok Indonesia ini harus saya perangi di awal itu. Ini adalah fase perubahan dari reformasi yang ke-12. Kita berarti kan bicara sejarahnya Pak ya. Kalau bicara sejarah sedikit nanti bisa nyambung. Akhirnya saya masuk ke dalam sebuah komunitas yang awalnya saya tidak pernah melihat itu adalah komunitas yang memiliki keinginan merubah sistem pemerintahan di Indonesia. Di kampus ini ada nih, ya, saya mungkin kedekatan mereka, kedekatan di kampus, ini orang didekati, dicari di komunitas, semua kebutuhan diterima.
di lingkungan masyarakat dia open, mereka tidak tertutup. Ini masyarakat memiliki kebutuhan, disamperin bagaimana saya pandang. Kemudian pemahaman ini bagaimana bisa diterima oleh masyarakat secara lembut. Bagaimana dia bisa berdiri di sini. Sekarang yang terakhir kita ungkap kemarin di Lampung, berapa banyak yayasan menyebarkan kotak amal. Saya kemarin beberapa kali bawa balik ke Lampung. Jamaah Islamiyah dulu itu juga pecahan dari NII di era tahun 91 ketika terjadi eskalasi konflik di Afghanistan antara Aceh Mas Duki, ya, sampai di Banten ada rombongan Imam Samudra, Kang Rohis mungkin yang dari KW yang tahu. Itu dulu NII KW 9. Ketika pemimpin NII KW 9 itu pecah, tidak setuju, maka mereka keluar. Terjadilah konflik Ambon, mereka semua sama-sama ke Ambon makin jadi. Jadi seperti itu. Kemudian kelompok-kelompok ini mencari pendanaan yang luar biasa dengan berbagai aspek. Kalau dulu era sebelum tahun 2000 itu bantuan dari luar negeri luar biasa, Pak. Saya beberapa kali menerima itu dari orang Kuwait. Pada waktu itu ketika bom Bali 1 ya, yang tahu mereka lah, bos-bos besar itu banyak sekali. Nah, 2005 ketika Depo bom Bali itu menyeberang ke Filipina karena di Indonesia sudah tidak ada tempat aman. Kita ajak masyarakat sipil untuk membantu proses penyeberangan di sana. Tahun 2005 untuk membuat camp pelatihan di Filipina itu mungkin berapa puluh ribu US dollar pada waktu dan euro dari Timur Tengah. Nah, ketika Indonesia sudah melakukan penutupan jalur uang dari luar negeri, maka di Indonesia ini kan kesusahan untuk mencari keuangan. Makanya banyak melakukan FAI. Kalau FAI tahu ya, perampokan. Makanya kalau di Indonesia itu perampokan itu menurut saya ada 3. 1 kriminal murni, kedua desersi, ketiga yang berafiliasi. Kalau kriminal murni yang merampok mungkin untuk kebutuhan dia habis di tempat hiburan. Desersi ada yang melakukan, saya mohon maaf ini Bapak ya, karena kan kita sering diskusi kan Pak. Ini yang melakukan perampokan ini siapa? Nah, kalau yang berafiliasi dengan pemahaman kehilafahan, dia merampok itu bukan untuk warganya, bukan untuk makan Pak, tapi untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi yang menimbulkan masalah. Jadi di situ karena apa? Mereka sudah tidak mendapatkan bantuan dari luar negeri. Kemudian ketika bantuan luar negeri sudah tidak ada, posisi untuk melakukan FAI perampokan juga mereka sudah tidak bisa, maka muncullah kemarin ide kotak amal. Di Lampung itu sebenarnya tercatat itu 13.000 kotak amal. Kalau 1 bulan 100.000 kotak amal itu berarti 1 bulan berapa? 1,3 M. Itu berjalan dari berapa tahun? Beralasan untuk sebagai yayasan. Ya, ternyata itu digunakan untuk apa? Untuk membentuk kader-kader yang terpilih untuk disekolahkan di luar negeri ketika kembali ke sini. Sebagaimana pada waktu Afghanistan muncul penolakan asas tunggal pada waktu itu di era tahun 81 yang dilakukan Abu Bakar Ba'asyir dan beberapa rombongan grup beliau di Solo mengawal Presiden MI, Islamic Liberation Front. Jadi kalau berbicara terorisme itu berbicara dari agama Islam saja salah. Ya, saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang mungkin melakukan penelitian. Jadi terorisme itu kalau memang di Indonesia banyak ya yang tertangkap atas nama kasus terorisme tapi memiliki pemahaman atau memiliki keyakinan terhadap Islam sebenarnya. Jadi di luar negeri itu yang tertuduh terorisme itu tidak hanya Islam, Pak. Pemberontak itu banyak sekali. Di Filipina itu saya bertahun-tahun itu ada 5 pemberontakan. Di Asia Tenggara yang paling sering melakukan terjadi kudeta dan pemberontakan ada beberapa negara, Filipina Selatan, Filipina ya, kedua Thailand, ketiga Myanmar ya. Gitu. Jadi Indonesia itu jangan sampai, karena di Filipina itu senjata mudah. Semua orang petani saja pakai senjata, guru saja pakai senjata. Kalau diciptakan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, aparat keamanan itu tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan sistem itu kalau terjadi di Indonesia hancur Pak.
saya merasakan di beberapa negara di luar negeri itu, di Indonesia itu jauh lebih indah sekali dan banyak sekali ngomong, oh Indonesia amazing world, kayak merasakan Indonesia itu bagian dari separuh surga. Tapi kenapa kita bercita-cita ke luar negeri ingin menciptakan negara yang notabene ini Nusantara sudah dibina dari dulu gitu. 2005 saya kembali ke Indonesia, saya merasakan betapa besarnya Indonesia. Saya di luar negeri 5 tahun Pak, perang misalnya. Jadi tidur tuh bawa senjata terus, kita nggak bicara sebagai senjata misalnya. Tahun 81 mereka hijrah ke Malaysia, yang akhirnya diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di situ ke sana. Di Malaysia difasilitasi boleh hijrah ke Malaysia, tetapi harus ikut salah satu partai Islam di sana, akan diterima. Nah, sementara pada waktu itu dari Malaysia ke Afghanistan hanya ada satu trip. Dari situlah muncul yang akhirnya sampai sekarang ketika mereka kembali ke Indonesia muncullah generasi-generasi yang terakhir. Nah, kemudian pemahaman radikal ini bisa muncul dikarenakan adanya awalnya intoleran, Pak. Intoleran itu dasar dari seluruh permasalahan. Kalau orang sudah terkena intoleran, maka dia akan mudah masuk ke dalam pemahaman radikal, Pak. Ketika sudah masuk dalam pemahaman radikal, dia akan mudah kepada konteks radikalisme dan ekstremisme yang berujung pada pemahaman terorisme. Jadi kuncinya intoleran. Berapa banyak generasi muda kita tidak menyalahkan ketika ikut dalam sebuah kajian yang tadinya mungkin dia mencari sebuah kebenaran, ternyata yang membawanya, saya tidak menyalahkan kajiannya, tapi ya, mentornya ini kan yang ternyata yang membawa mereka mengarahkan kepada sudut-sudut kekhilafan. Ke depan tantangan kita ada dua. FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, bahkan muncul kemarin kekhilafan, Khilafatul Muslimin itu muncul dibentuk tahun 97 Abdul Qadir Baraja, tapi dia tidak terkena undang-undang terorisme, Pak, karena tidak melakukan sebuah upaya teror, tetapi undang-undang ormas. Dan sementara ormasnya tidak terdaftar di Kemenkumham. Kalau dia terdaftar di Kemenkumham juga pasti ditolak. Nah, kalau HTI dan ormas dengan kelompok-kelompok yang berafiliasi radikal ini sama-sama mengusung kekhalifahan, tetapi sistemnya berbeda, mereka saling bertolak belakang. Nah, ke depan ini yang sempat digembur-gemburkan adalah NKRI bersyariah dan negara Indonesia berkhilafah, kan dua yang selama ini menjadi momoknya. Nah, ini kita berapa puluh orang ini ke depan ini menjadi garda terdepan. Bagaimana kita menjaga NKRI ini terlepas dari pemahaman kekhilafahan? Karena apa? Kalau sudah berafiliasi, kita sudah terkena intoleran, sudah kena, akan mudah masuk ke radikal. Radikal akan mudah masuk kepada pemahaman ekstremisme, dan ekstremisme akan mudah masuk ke dalam pemahaman terorisme. Kalau kita sudah terpaham ke terorisme, kita akan mudah melakukan apapun yang dianggap salah. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena menganggap bahwa hukum di Indonesia ini adalah hukum buatan manusia. Kita sudah terkena intoleran, sudah kena, akan mudah masuk ke radikal. Radikal akan mudah masuk kepada pemahaman ekstremisme, dan ekstremisme akan mudah masuk ke dalam pemahaman terorisme. Kalau kita sudah terpaham ke terorisme, kita akan mudah melakukan apapun yang dianggap salah. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena menganggap bahwa hukum di Indonesia ini adalah hukum buatan manusia yang bukan menjadi landasan acuan hidup. Maka yang dipakai adalah hukum Tuhan. Nah, mereka menganggap kenapa pelaksana undang-undang kayak polisi, kita sering lihat ya, polisi diserang. Karena polisi adalah pelaksana undang-undang. Nah, pembuat undang-undangnya adalah DPR MPR. Mereka masuk DPR MPR nggak bisa. Berarti yang dianggap bagian dari sistem demokrasi tersebut, dari pembuat undang-undangnya, pengusung undang-undangnya, baik sistem demokrasinya dari partainya, sampai RT-nya pun yang mengusung sistem demokrasi akan dianggap sebagai bagian dari togut oleh kelompok ini. Makanya mereka ketika tidak bisa melakukan pembukaan aktivitas jihad di luar negeri, yang mereka lakukan adalah melakukan teror di Indonesia sebagaimana bentuk perlawanan terhadap saudara-saudara mereka yang mungkin dilakukan penindakan oleh aparat keamanan, lebih khusus Densus 88. Dia tidak bisa melupakan Densus 88, baju yang sama-sama pelaksana undang-undang. Makanya banyak sekali saudara-saudara kita, para penegak hukum dari kepolisian menjadi bagian dari target teman-teman yang berafiliasi dengan pemahaman ini. Seperti itu. Jadi
pemahaman kekhalifahan itu ya adik-adik ya, unsur yang pertama ditanamkan bagaimana membenci kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah bagian dari sistem demokrasi. Maka akan ditulis, demokrasi menghasilkan hukum buatan manusia. Mereka akan membuat kebencian terhadap pemerintah melalui undang-undang yang dijadikan sebagai landasan pelaksana kehidupan sehari-hari, karena dia adalah undang-undang hukum seperti itu. Nah, kenapa saya bisa masuk dalam sebuah komunitas kelompok ini dari tahun 2000 sampai 2000? Saya proses hukum 2 kali, ya 2 kali, tuntutan 10 tahun, kemudian 7 tahun ditambahin lagi, baru bebas 2 tahun, sedikit lagi tambahin lagi 3 tahun. Jadi 10 tahun lah ya, 10 tahun di dalam penjara. Nah, saya tahun 2000 awalnya ingin kuliah ke UI. Pada waktu itu bersamaan konflik wilayah diambil, saya menjadi relawan. Kita tidak pernah terbesit menjadi seorang, kalau sekarang tertuduh undang-undang teroris ya. Tidak pernah terbesit Pak. Kita masuk menjadi relawan kemanusiaan, begitu melihat konflik horizontal, saya mohon maaf di Ambon dan di Poso kan konflik horizontal, suku, ras dan agama. Nyari makan itu susah betul. Tangan dulu untuk Indonesia. Luar biasa. Ada di situ saya ditangkap. Seharusnya saya berangkat lagi ke Filipina, saya menolak pada waktu itu karena saya habis ngambil uang. Waktu itu 21.000 US dollar sama berapa puluh ribu euro pada waktu itu. Saya ambil, saya kirim sana. Saya dibentak sana, saya nggak mau, saya ke Indonesia. Saya ke Indonesia. 2005 saya ditangkap, 2010 saya bebas. Limbung nih Pak. Limbung, maksudnya apa ya? Gimana sih kita lama di luar negeri, kembali ke Indonesia, tidak pernah melihat sebuah bagaimana perdagangan dalam konteks undang-undang terorisme, bebas, stigma negatif muncul Pak. Mau bikin KTP aja sulit betul Pak. Mungkin kalau sekarang polisi sudah sangat banyak membantu ya, baik Densusnya, Polresnya, Poldanya sekarang sudah mulai sangat membantu untuk mantan-mantan napi atau orang-orang yang ekstraordinari kan. Dulu sulit Pak. Saya mau bikin KTP itu, aduh, sampai akhirnya saya ngomong sama lurahnya, kalau memang saya mau menjadi baik tidak bisa Pak. Bapak orang yang pertama saya bunuh, saya kembali ke ngomong, saya ingin baik. Bapak sulit melihatnya saya jadi baik. Akhirnya lurahnya jangan gitu Mas. Akhirnya dia ngobrol, saya ceritakan apa sih, baru dibantu. Kalau nggak dibantu saya bunuh Pak. Saya sampai berpikir saya ingin menjadi baik, ini dipersulit gitu loh oleh aparat bangsa. Makanya teman-teman ini juga kita harus pintar merangkul orang-orang yang memiliki pemahaman kewajiban kita bersama. Ketika memiliki pemahaman agama, kalau tidak bisa ditarakul, jangan dimusuhin. Tapi kita lihat dulu, ada aparat keamanan yang lebih berwajib dalam melakukan penindakan, jangan dimusuhin. Karena orang-orang seperti kami yang telah lalu itu sangat mudah. Kalau nggak dibunuh sekarang, besok aja ya tadi kan gitu. Jadi mereka punya semakin banyak membunuh orang yang jadi musuh bagi mereka itu semakin pahalanya lebih besar. Itu yang bahaya. Makanya Waki di Irak, Waki di Suriah, dan kemarin terakhir di Marawi, di Penasaran, bagaimana itu bisa terjadi di Indonesia, itu pola pikir yang sekarang masih dikembangkan. Kita sama-sama menjaga supaya pemahaman di apa yang terjadi di luar, di Suriah, di Irak ataupun di Marawi itu tidak terjadi di Indonesia. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, gambaran kecil. Kalau mungkin ada tanya jawab, nah ini banyak yang gitu Pak. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya, kita dan mereka ya. Kita dan mereka itu mendingan pemuda Pancasila, PKI Banten mah nggak ada apa-apanya. Itu radikal juga tuh awal-awalnya tuh ya kan. Iya, gitu kan. PBB, apa PBB itu? Bulan juga FBR, nah, kayak gitulah model-modelnya lah kan gitu kan. Tapi kan alhamdulillah kalau di tempat kita ya di Depok ini terutama di Bojongsari dan Sawangan nggak ada kata-kata seperti itu ya. Ya nggak, kita selalu bareng-bareng ya. Kita ketemu di masjid, kita ketemu di gereja, kita di yayasan yatim muslim dan non muslim seperti itu. Mungkin lebih lanjut silakan Bang Rambo. Ya. Jadi begini Bu, siapa ya Maya? Kalau radikal kan hanya istilah. Siapapun bisa menjadi bagian dari radikal. Tapi setiap radikal itu akan berujung dengan sebuah negatif. Tapi kalau radikalisme itu paham. Kita bisa bedakan mana radikal, mana orang yang berafiliasi dengan radikalisme. Kalau radikal itu kita dulu pemilihan
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengan mohon berdoa yang bagi dan Nasrul Fatihah, semoga kami semuanya yang hadir di yayasan ini senantiasa diberikan nikmat kesehatan lahir dan batin, diberikan kelapangan hati, diberikan kemudahan rezeki, dan semoga kami semuanya cinta berada sabar di Indonesia dan akhir hayat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Silakan Pancasila. 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 Oh ya, layar terkembang. Kita bersatu. Satu kata, saya berjiwa. NKRI. Harga mati. Horas. Horas. NJ2. 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 Siapa kira? BPKB Banten. Siapa kira? BPKB Banten. Siapa kira? BPKB Banten. BPKB Banten. Ya. Tawik. FBM. Yang kurang ajar. Jabodetabek. Indonesia. Indonesia. Lebih keras lagi. Indonesia. Terima kasih. NKRI harga mati. Aku lupakan kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.